Pengertian balance scorecard adalah suatu sistem manajemen strategis yang digunakan oleh perusahaan untuk menerjemahkan visi dan strategi ke dalam serangkaian tujuan dan ukuran kinerja yang mencakup aspek keuangan dan keuangan secara seimbang. Dengan balance scorecard, perusahaan tidak hanya menilai keberhasilan dari sisi keuangan saja, tetapi juga dari perspektif lain seperti pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Hal ini bertujuan agar kinerja organisasi dapat diukur secara lebih menyeluruh dan selaras dengan strategi jangka panjang. Karakteristik umum balance scorecard. Yang pertama yaitu adalah komprehensif, tidak hanya mengukur aspek keuangan tetapi juga non-keuangan. Yang kedua yaitu seimbang atau balance, menggabungkan jangka pendek dan jangka panjang, internal dan eksternal, keuangan dan non-keuangan. Yang ketiga yaitu terintegrasi, menghubungkan berbagai perspektif dalam satu kerangka strategi. Yang keempat yaitu berorientasi strategi, semua indikator kinerja dikaitkan langsung dengan tujuan strategis perusahaan. Hubungan sebab akibat, setiap ukuran memiliki keterkaitan logis, misalnya peningkatan pelatihan karyawan, peningkatan kualitas layanan, kepuasan pelanggan, peningkatan laba. Strategi perusahaan dan balance scorecard. Balance scorecard berfungsi sebagai alat untuk menerjemahkan strategi perusahaan ke dalam tindakan operasional. Peran BSC dalam strategi. 1. Menerjemahkan visi dan misi menjadi tujuan yang terukur. 2. Mengkomunikasikan strategi ke seluruh organisasi. 3. Menyelaraskan tujuan individu dan departemen dengan strategi perusahaan. 4. Memantau dan mengevaluasi implementasi strategi. Proses hubungan strategi dengan BSC. 1. Menentukan visi dan misi perusahaan. 2. Menyusun strategi. 3. Mengidentifikasi tujuan strategi. 4. Menentukan indikator kinerja atau KPI. 5. Menetapkan target dan inisiatif. Dengan demikian, BSC memastikan bahwa strategi tidak hanya menjadi konsep tetapi benar-benar dijalani. 3. Kaitan kompensasi dengan balance sheet scorecard. Balance sheet scorecard sering digunakan sebagai dasar dalam sistem kompensasi kinerja. Hubungan BSC dan kompensasi. Yang pertama, pengukuran kinerja lebih adil, tidak hanya berdasarkan hasil keuangan, tetapi juga proses dan kontribusi non-keuangan. Yang kedua, mendorong perilaku strategis. Karyawan termotivasi untuk mencapai tujuan jangka panjang, bukan target jangka pendek. Yang ketiga, sistem insentif berbasis kinerja. Bonus dan penghargaan dikaitkan dengan pencapaian indikator dalam BSC. Contohnya, yang pertama, perspektif pelanggan. Bonus berdasarkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, perspektif internal. Insentif berdasarkan efisiensi proses. Yang ketiga, perspektif pembelajaran, penghargaan untuk meningkatkan kompetensi, manfaat, meningkatkan motivasi karyawan. Yang kedua, menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, mengurangi fokus berlebihan pada laba jangka pendek. Yang keempat, perspektif dalam balance scorecard. Balance scorecard memiliki 4 perspektif utama. 1. Perspektif keuangan, yaitu mengukur kinerja keuangan perusahaan. Contoh, laba bersih, return on investment, dan pertumbuhan pendapatan. Yang kedua, perspektif pelanggan, yaitu menilai bagaimana perusahaan dilihat oleh pelanggan. Contoh, kepuasan pelanggan,
loyalitas pelanggan, dan pangsa pasar. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal, yaitu mengukur efisiensi dan efektivitas proses internal. Contoh, waktu produksi, tingkat cacat produk, dan efisiensi operasional. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan inovasi. Contoh, tingkat pelatihan karyawan, kepuasan karyawan, dan inovasi produk. Kesimpulan, balance scorecard adalah alat penting dalam akuntansi manajemen yang membantu perusahaan seperti menghubungkan strategi dengan tindakan, mengukur kinerja secara menyeluruh, meningkatkan efektivitas organisasi, dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang.